Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Ramadanti Suteki dengan NIM 2023.11.1.01648. Semester 3A Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dengan dosen pengampu Pak Hajin Mabrur MSI. Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dengan adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan materi pembelajaran dengan judul Konsep Akhlak dan Seluk-beluknya. Di dalam pembahasan, kita akan membahas poin pertama yaitu pengertian akhlak menurut para ulama. Yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup akhlak. Yang ketiga, kita akan membahas sumber akhlak dalam Islam. Yang keempat, kita akan membahas hal yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Poin kelima, kita akan membahas tentang manfaat mempelajari akhlak. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tujuan akhlak. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang pengertian akhlak menurut para ulama. Akhlak secara lughah atau bahasa adalah bentuk jamak dari khilqun atau khuluqun yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Akhlak dapat dimaknai tata aturan atau norma kepribadian dan perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yaitu hablum minannas, manusia dengan Tuhan, hablum minallah, serta manusia dengan alam semesta, lingkungannya. Akhlak secara terminologis menurut Imam Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Sedangkan menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran dan pertimbangan. Menurut Al-Qurtubi menekankan bahwa akhlak merupakan bagian dari kejadian manusia. Oleh sebab itu, kata akhlak tidak dapat dipisahkan pengertiannya dengan kata fitrah yang dapat mempengaruhi perbuatan setiap manusia. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup akhlak. Akhlak merupakan sikap atau perbuatan yang muncul dari dalam diri seseorang, maka akhlak tersebut dapat dimanifestasikan ke dalam berbagai ruang lingkup, yaitu yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia, dan yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber akhlak dalam Islam. Akhlak bersumber dari agama wahyu. Dalam kajian ini, mengarah pada konseptual akhlak Islami dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabawi. Sikap dan perilaku akhlak Islami yang sempurna itu harus berpegang pada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia yang berakhlak sempurna. Nabi SAW menyebutkan bahwa dirinya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini mengandung pemahaman kedatangan Nabi SAW melengkapi kemuliaan akhlak manusia yang sebelumnya belum sempurna. Inti dari ajaran Islam sesungguhnya adalah kemuliaan akhlak. Misi beliau yang utama adalah perbaikan akhlak, penyempurnaan budi pekerti yang mulia. Sahabat bertanya tentang bagaimana sesungguhnya akhlak Nabi itu. Siti Aisyah memberi jawaban,
bahwa akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Pada slide ini, kita akan membahas tentang hal yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Adapun aspek-aspek atau hal yang mempengaruhi pembentukan akhlak sebagai berikut. Yang pertama, insting atau nurani. Yang kedua, pola dasar bawaan. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kehendak. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang manfaat mempelajari akhlak. Apa sih manfaat dalam mempelajari akhlak? Apakah ada yang tahu? Manfaat akhlak adalah dapat mengetahui batas antara benar dan salah, serta dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu menempatkan sesuatu pada porsinya yang sebenarnya. Akhlak juga dapat meningkatkan derajat manusia serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki slide yang membahas tentang tujuan akhlak. Akhlak memiliki tujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membentuk karakter mulia, beradab, sopan, dan santun dalam berkata maupun bertindak. Dengan diterapkannya akhlak, maka akan tercipta kehidupan yang tertib, teratur, aman, damai, harmonis, sehingga setiap orang merasakan kenyamanan serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup dalam bernegara. Sebaliknya, tanpa adanya akhlak yang baik, manusia akan mengalami kekacauan. Dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Objek kajiannya adalah perbuatan manusia dan norma aturan yang dijadikan untuk mengukur perbuatan dari segi baik dan buruk. Pembentukannya secara integral melalui rukun iman dan rukun Islam. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.